Waduh, ketipu emas palsu di Shopee. Nah, kira-kira gimana sih penampakan emas palsu yang saya beli ini? Penasaran kan? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini saya mau share ke kalian semua pengalaman saya beli emas palsu yang baru saya beli nih dari Shopee. Nah ini kebetulan emasnya udah di depan saya dan udah saya unboxing karena untuk kebetulan untuk pengecekan juga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bungkusnya ini memang bungkusnya seperti paket biasa. Terus di sini ada resinya juga, ini dikirim dari FPX. Nama pengirimnya ini Gemilang dari kota Bekasi. Oke. Nah, kenapa saya bikin video ini? Jujur aja saya ini nggak ketipu karena memang saya udah tahu emas ini adalah emas palsu dari harganya yang nggak masuk akal banget. Nah, tapi ada beberapa yang komen juga di YouTube Halo Emas, terus juga ada yang DM Instagram Halo Emas, bilang bahwa nanya ini kira-kira asli apa enggak sih? Mereka itu ngirimin link ke saya, ini kira-kira asli apa enggak? Produk ini kira-kira wajib harus dibeli atau enggak? Karena ada embel-embel flash sale, ada embel-embel diskon 70%, 80%, sehingga mereka tergiur ya. Jadi di video kali ini saya mau kasih edukasi ke kalian semua tentang barang emas palsu ini. Ini saya beli di Shopee dengan harga 33.000 untuk emas itu nggak mungkin banget ya. Karena kita tahu sekarang emas 24 karat itu harganya udah 1 jutaan. Jadi kalau 33.000 bentuknya gelang kayak gini, ini udah pasti, perak pun pasti lebih mahal ya. Ini udah pasti bukan emas alias imitasi. Mungkin kita mulai dari penampakannya dulu kali ya. Ini adalah model stang double. Warnanya sih bagus, saya suka ya. Warnanya memang dia di plating emas, terus nggak ada kodenya sama sekali. Terus dari pairnya bentuknya seperti ini, ada love-nya juga. Warnanya emas, tapi kalau misalnya kita sudah pengalaman pegang emas, terus bisa rasain beratnya, diginiin. Terus dari warnanya, karena memang ini sepuhan, bukan emas asli gitu ya, jadi warnanya itu agak berbeda. Itu biasanya kalau yang berpengalaman itu ya ini ketahuan sih, ini bukan emas karena memang ini bukan yang palsu yang KW-KW super gitu, tapi ini yang memang kualitas Suping. Mungkin kalau misalnya kita mau beli ini kita ketemu yang di toko Suping atau mungkin di toko aksesoris. Nah produknya itu persis kayak seperti ini. Nah tapi yang saya nggak suka dari seller ini adalah seller ini tuh ngaku bahwa emas ini tuh asli 24 karat dan dapat suratnya juga. Ini disclaimer dulu ya, ini ada nama toko emasnya di sini. Saya nggak tahu apakah ada nama toko ini di alamat ini dengan nomor WhatsApp ini. Saya nggak tahu, tapi yang pasti ini suratnya itu palsu karena memang ini fotokopian, terus juga suratnya kayak nggak jelas gitu. Nah di surat ini ada nama tokonya, terus ada nama barang, gelang 1 beratnya, terus jumlah uang 4.500.000, ada tanda tangannya juga. Nah terus saya bayar 33.000 tapi di nota ini 4.500.000. Ini maksudnya fungsinya ini untuk apa gitu ya? Jadi feeling saya ini mau mengelabui kita sebagai pembeli itu supaya oh ada harganya nih karena ada suratnya nih. 4.500.000 nih, jadi beli 33.000 dapat uang 4.500.000. Kalau misalnya dijual ke toko emas mungkin aja laku 500.000, udah untung banget gitu ya. Padahal ini emas palsu dan suratnya juga palsu. Nah kalau misalnya kita lihat dari penampakan barang dan juga suratnya, ini udah bisa dipastikan ini palsu ya. Gelangnya ini bukan emas. Nah saya mau tunjukin ke kalian sellernya di Shopee. Ini barang dagangannya. Oke, jadi nama tokonya di Shopee ini adalah Gemilang. G belakangnya ini adalah angka 9. Kalau misalnya kita cek nih, tokonya di Shopee itu penilaiannya 4.500. Itu banyak banget ya, padahal produknya cuma 12. Kalau misalnya kita lihat nih, gelang tangan wanita emas 24K berat 8 gram, harga 33.000. Ini produk yang saya beli ya. Udah ada fotonya juga, terus juga udah ada videonya. Terus yang paling menjebak di sini adalah itu kita bisa lihat dari ulasannya. Keren, tampilan keren, warna emas, toko langgananku dari dulu nggak pernah bla bla bla. Ini bintang 5-nya banyak banget ya. Ini kayaknya ya orang-orang mereka juga yang bikin kayak gini. Jadi ini menjebak. Terus deskripsinya kita bisa cek juga, ini menjebak juga ya. Gelang tangan wanita emas asli, bahan emas, kualitas unggulan, produk terjamin, sudah dapat nota toko, harga terjangkau, hanya di waktu diskon.
Ini benar-benar menjebak banget. Jadi ngakunya emas, diskon, flash sale, tapi di penilaian juga banyak yang bilang ini beneran emas, bla 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 bla. Tapi begitu yang datang ini bukan emas ya. Nah, karena gelang dan surat ini kelihatan palsu, untuk buktiin omongan saya juga ada tes gelang ini di mesin XRF. Jadi untuk hasil XRF itu ini tembaga 61%. Terus ada Fe itu besi ya, 16,7%. Terus ada nikelnya juga 12,6. Terus ini ada CR. Ini saya nggak tahu CR ini apa, kromium mungkin ya. Itu di 6,4%. Jadi gelang ini mayoritas bahannya ini adalah tembaga sebanyak 60%, dan pengakuan seller bilang ini emas asli itu bohong. Jadi ini adalah suping atau imitasi atau aksesoris yang biasa dijual di toko aksesoris, di toko suping, dan juga di toko perhiasan imitasi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari barang yang saya beli ini dan juga lihat dari suratnya, terus juga dari beberapa metode yang saya lakuin, mulai dari inspeksi fisiknya, terus lihat beratnya, terus juga langsung ke metode pengecekan lewat XRF. Bisa dipastiin bahwa gelang ini bukan emas atau emas palsu. Jadi buat kita yang berharap dengan beli emas dengan harga 33.000 untuk dapat emas, itu udah bisa dipastiin jangan terlalu banyak berharap, atau itu adalah penipuan. Kesimpulannya, jadi dari beberapa metode yang kita lakuin, mulai dari pengecekan fisik sampai metode XRF yang saya lakuin, ini bisa dibuktiin bahwa barang ini adalah emas palsu alias imitasi, suratnya juga palsu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan kasus seperti ini, di mana seller itu nyatain bahwa emas ini 24 karat asli, emas ini bahan emasnya asli, tapi harganya nggak ngotak, cuma 33.000 satu piece, ini harusnya kita bukan malah ngegas ya, kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak udah coba aja lah beli cuma 33.000, siapa tahu itu asli. Nah itu yang harus kita hindari itu sebenarnya, karena memang ini udah nggak mungkin banget, nggak make sense dan nggak masuk akal, sehingga seller-seller barang-barang seperti ini harus kita hindarin. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang menurut saya pribadi perlindungan konsumennya itu masih kurang banget. Jadi kita sebagai konsumen harus jaga diri, harus jago-jago jaga diri dan terhindar dari seller-seller seperti ini. Jual barang palsu tapi ngakunya asli. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian juga punya pengalaman yang sama terkait transaksi emas palsu di online? Atau mungkin kalian punya pengalaman unik terkait pembelian emas palsu ini? Boleh ya coba share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang ketipu emas palsu dari Shopee. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.